Selamat datang di video ini. Dalam salah satu video terbaru kami membahas bagaimana negara-negara maju mendorong pengembangan sistem antar bank baru untuk membebaskan diri dari SWIFT. Mekanisme berbasis barat yang memungkinkan transaksi tanpa bergantung pada dolar AS, kebijakan, atau sanksi AS. Inisiatif ini telah menarik perhatian media secara signifikan. Namun, laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan barat seperti IMF dan Bank Dunia menerapkan kebijakan untuk menghambat perkembangan ini. Dalam video ini, kami mempelajari topik ini secara mendalam, dimulai dengan membahas prinsip-prinsip sistem keuangan baru, kemampuan dan keuntungannya, serta alasan institusi barat menentang hal ini. Kita mulai dengan KTT yang baru-baru ini diadakan di Kazan, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin menyoroti dorongan menuju kerangka keuangan dan ekonomi baru yang berpusat pada BRICS yang dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mengabaikan sistem keuangan barat. Putin berargumen bahwa sistem berbasis dolar saat ini semakin banyak digunakan sebagai alat politik yang melemahkan kredibilitas dan stabilitasnya. Untuk mengatasi hambatan ini, para pemimpin membahas pembentukan sistem pembayaran lintas batas alternatif yang memfasilitasi perdagangan dengan mata uang lokal, melindungi negara-negara anggota dari sanksi dan tekanan eksternal lainnya. Salah satu proposal penting yang diusulkan, mBridge, bertujuan untuk memanfaatkan teknologi Distributed Ledger, DLT, untuk transaksi lintas negara yang lancar, sehingga mengurangi ketergantungan pada platform keuangan tradisional. Menurut Putin, sistem ini dapat memberi negara-negara maju cara yang aman dan hemat biaya untuk mengelola perdagangan tanpa melibatkan lembaga-lembaga barat. Kerangka kerja seperti ini diproyeksikan akan menghemat miliaran dolar setiap tahunnya dengan menghilangkan biaya perantara. BRICS juga berencana memperluas pusat perdagangan bersama, termasuk komoditas seperti biji-bijian dan minyak, untuk mendukung penetapan harga yang adil, terlepas dari pengaruh barat. Apa itu mBridge? mBridge adalah singkatan dari Multiple Central Bank Digital Currency Bridge, yaitu proyek kolaboratif yang diprakarsai oleh Bank untuk Penyelesaian Internasional, BIS, melalui pusat inovasinya, bekerja sama dengan beberapa bank sentral. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi mata uang digital bank sentral, CBDC, dalam meningkatkan pembayaran lintas negara dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Ini mengatasi inefisiensi dalam sistem pembayaran tradisional yang seringkali lambat, mahal, dan bergantung pada perantara. Bank mBridge berupaya menciptakan infrastruktur pembayaran internasional yang lebih efisien dan transparan. Tujuan utama mBridge mencakup penyederhanaan proses pembayaran lintas negara agar lebih cepat dan hemat biaya. Meningkatkan transparansi dalam transaksi internasional melalui teknologi blockchain, menyediakan platform yang dapat diakses oleh bank dari berbagai ukuran untuk mengurangi ketergantungan pada bank koresponden besar, dan meminimalkan risiko penyelesaian yang terkait dengan jeda waktu dan banyak perantara. Kerangka teknologi mBridge menggunakan Distributed Ledger Technology, DLT, khususnya blockchain, untuk memungkinkan transaksi yang aman dan transparan. Platform ini memungkinkan beberapa CBDC beroperasi dengan lancar, memfasilitasi pertukaran langsung antara mata uang digital nasional yang berbeda, serta menggabungkan kontrak pintar untuk eksekusi otomatis setelah persyaratan tertentu terpenuhi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepercayaan. Meskipun mBridge bukan merupakan inisiatif resmi BRICS, keterlibatan Tiongkok sebagai anggota BRICS menunjukkan minat negara tersebut dalam mengembangkan sistem pembayaran lintas batas alternatif. Negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, telah menyatakan minat untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan tradisional yang didominasi Barat, sejalan dengan tujuan mBridge. Ada potensi bagi negara-negara BRICS lainnya untuk bergabung atau mengembangkan platform serupa yang mendorong integrasi keuangan yang lebih besar di antara negara-negara anggota. BRICS telah menjajaki penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan bilateral untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Meskipun banyak peserta mendukung penggunaan mata uang nasional yang lebih besar, negara-negara seperti India, Afrika Selatan, dan UEA cenderung enggan melemahkan sistem keuangan terpusat yang didominasi dolar.
Di sisi lain, para pembuat kebijakan di Barat semakin khawatir karena Tiongkok telah memasok infrastruktur teknologi inti untuk menjembatani proyek ini. Namun, pejabat lain menekankan perlunya memberi peluang bagi transformasi yang hati-hati dalam sistem keuangan global. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Proyek ini berpotensi menantang dominasi dolar AS dan meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan sistem pembayaran lintas batas yang lebih efisien. Sistem ini dapat menguntungkan ekonomi dan bisnis yang lebih kecil dengan menurunkan biaya dan mengurangi hambatan masuk. Meskipun BRICS Bridge bertujuan untuk merevolusi pembayaran internasional, proyek ini menghadapi tantangan peraturan yang signifikan. Tantangan ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan internasional seperti Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontraterorisme, serta keamanan siber. Selain itu, proyek ini membawa implikasi politik global, terutama terkait negara-negara yang terkena sanksi, dan menghadapi skeptisisme atas kepemimpinan teknologi Tiongkok dan potensi penyalahgunaannya oleh negara-negara yang terkena sanksi. Amerika Serikat semakin memanfaatkan dominasi dolar dalam transaksi global untuk menegakkan sanksi internasional, khususnya setelah konfrontasi antara Rusia dan Ukraina. Situasi ini telah mendorong beberapa negara untuk mencari alternatif yang dapat melindungi mereka dari sanksi AS. Meskipun dolar AS tetap menjadi mata uang utama untuk perdagangan internasional, muncul kekhawatiran bahwa platform seperti mBridge dapat digunakan untuk menghindari sanksi internasional, terutama oleh negara-negara yang berada di bawah sanksi AS, seperti Rusia. Manajer Umum BIS, Agustin Carstens, yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Juni, menyatakan dalam sebuah pertemuan di Washington DC yang dihadiri oleh 30 orang bahwa BIS tidak dapat mendukung proyek apapun untuk pengembangan sistem BRICS Bridge, karena hal itu akan melibatkan negara-negara yang terkena sanksi. Carstens menegaskan bahwa mereka tidak akan beroperasi dengan negara-negara yang terkena sanksi tersebut. Namun, dalam langkah mengejutkan, Bank untuk Penyelesaian Internasional, BIS, sedang mempertimbangkan untuk menghentikan proyek mBridge. Keputusan ini muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengidentifikasi teknologi yang mendasari proyek tersebut sebagai alat potensial untuk menghindari sanksi dan menantang dominasi dolar AS dalam keuangan global. Topik ini menjadi bahan diskusi di antara para gubernur bank sentral dan menteri keuangan dalam pertemuan baru-baru ini, di mana salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah untuk menghentikan proyek tersebut. Meskipun demikian, negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan Rusia terus menjajaki cara serupa, yang menjanjikan kemampuan mBridge untuk memungkinkan transfer uang global di luar sistem perbankan koresponden tradisional yang sangat bergantung pada dolar AS dan rentan terhadap sanksi AS. Sementara itu, Uni Emirat Arab, UEA, telah membangun hubungan digital langsung antara bank sentral negara-negara peserta. Pada bulan Januari, Bank Sentral UEA mengumumkan keberhasilan transfer lintas batas sebesar 50 juta dirham, senilai 13,6 juta dolar, dalam bentuk dirham digital ke Tiongkok menggunakan platform mBridge. BIS telah mengundang bank-bank swasta dan lembaga moneter lainnya untuk bergabung dan melaksanakan transaksi nyata dalam uji coba terbaru pada KTT BRICS di Kazan, Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin mengusulkan pembentukan sistem BRICS Bridge yang didasarkan pada teknologi serupa dengan mBridge. Menurutnya, sistem ini akan memungkinkan ekonomi anggota untuk beroperasi secara independen dari lembaga keuangan yang dikendalikan AS. Meskipun banyak peserta mendukung peningkatan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan bilateral, negara-negara seperti India, Afrika Selatan, dan UEA masih enggan melemahkan sistem keuangan berbasis dolar yang telah ada. Dalam KTT ini, kelompok tersebut juga menyuarakan keprihatinan atas dampak buruk sanksi sepihak terhadap ekonomi global dan menyerukan reformasi IMF dan Bank Dunia. Namun, mereka tidak secara spesifik menyebutkan BRICS Bridge. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.